Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Fukia. Dan di video kali ini aku lagi ditemenin sama seperti biasa suami. Dan hari ini kita mau apa? Kita mau sharing session tentang apa, Beb? Tentang penyeleksian tes dosen ya. Iya, jadi tahapan-tahapan tentang seleksi dosen begitu. Termasuk juga tips-tipsnya. Ya, so without further ado, let's check it out. Tapi sebelumnya, aku mau tanya-tanya dulu sama si Ani. Sebetulnya keinginan untuk menjadi dosen itu emang udah dari dulu, emang udah jadi cita-cita, atau karena kebetulan ada kesempatan, atau karena emang udah lanjut S2 gitu? Iya, jadi ada kepikiran pengen jadi dosen pendidikan bahasa Inggris itu semenjak MTS. Iya, sejak MTS waktu itu kan ada seleksi gitu kan dalam suatu organisasi. Nah, ada formulir di sana, formulir pendaftaran. Nah, diisilah, ada poin di mana ada pertanyaan apa cita-cita kamu lah. Nah, di sana aku mikir cita-cita aku apa ya. Nah, baru ditulis dosen pendidikan bahasa Inggris. Dari sana sudah mulai tuh belajar bahasa Inggris. Sebetulnya sejak SD sih, dari motivasi teman-teman juga gitu, dan pelajaran yang disuka bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, kalau aku mau tanya nggak nih? Kalau kamu gimana? Sejak kapan? Sejak kapan? Apa motivasinya? Oke. Jika mereka tahu. Oke, jadi kalau aku sendiri emang juga udah cita-cita dari dulu ya, dari pas waktu mulai masuk kuliah tuh kan ketemu sama dosen. Kalau dari masih SMP, SD, SMA mungkin belum kepikiran ya jadi dosen, karena kan kayak belum mengenal dosen itu seperti apa gitu. Tapi pas waktu udah masuk kuliah, pas pertama kali ngajar, ingat pas waktu itu adalah Bu Leni ya, teman-teman mungkin ada yang tahu. Nah, kayak lihat beliau tuh kayak aduh auranya kayak gimana gitu jadi dosen. Nah, dari sana saya benar-benar pengen banget jadi dosen, dan sampai saya lanjut S2, saya selalu berdoa sama Allah setiap setelah selesai sholat, ya Allah, aku mohon kayak gitu, saya pengen banget jadi dosen, dan alhamdulillah sekarang sudah kesampaian gitu ya. Nah, makanya coba deh say thanks and say hello buat Bu Leni. Ya, halo Bu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian poin inti. Oke. Nah, jadi sebetulnya untuk tes seleksi dosen itu tiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda lah gitu ya. Ada yang menggunakan tes potensi akademik atau TPA, ada yang menggunakan tes psikotes, tes micro teaching, itu ngajar ya dalam waktu singkat. Kalau micro teaching itu ada juga tes wawancara. Ya, termasuk tes administrasi juga di awal-awal ya, di awal banget itu ada tes administrasi. Tapi alhamdulillah kemarin kita cuman tiga tes ya. Yang pertama tes administrasi, terus ada yang kedua tes micro teaching, dan yang ketiga itu tes wawancara gitu. Nah iya, dan untuk waktu tes apa namanya? Administrasi. Tes administrasi. Iya. Nah, ya itu sebetulnya jaraknya agak lama ya, satu bulan dikasih waktu buat persiapan, kayak misalkan ngasih supporting document. Iya, supporting document. Dan apalagi CV. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan CV semenarik mungkin supaya si pengujinya itu benar-benar tertarik sama CV kita gitu. Dan itu jadi poin penentu juga apakah kita akan masuk ke tahap selanjutnya atau tidak. Jadi kesan pertama saat penguji lihat kesungguhan kita dalam menampilkan CV gitu, penampilannya juga harus bagus, termasuk isiannya juga harus bagus gitu. Kita nggak panjang-panjang, cuma satu lembar CV, tapi kalau kata kami sih good, the best pokoknya gitu. Nah, untuk durasinya ya, nah durasi mengirim CV dan dokumen pendukungnya itu sejak pengumuman tersebut diumumkan sampai ada durasi waktunya atau deadline-nya. Iya, dan waktu itu kita 1 bulan. Dan setelah ngasih CV dan supporting dokumen, kita tuh dikasih tahu ya untuk tahap selanjutnya. Kalau misalkan kita lulus nih, kita lulus tahap administrasi, otomatis kita akan dikasih info ya, dihubungin, ditelepon langsung waktu itu. Makanya wajib banget buat teman-teman di CV cantumin nomor handphone yang aktif, baik itu WA-nya atau email, teleponnya. Ya itu teleponnya harus aktif.
Iya. Mm-mm. Dan setelah itu kita tuh alhamdulillah dikasih info untuk tes wawancara ya, ada panggilan. Ada panggilan. Tapi sayangnya waktu itu tes wawancaranya ternyata mepet, kayak misalkan Sempet banget. Kami Oktober. 3 itu sebetulnya tanggal Sabtu tanggal 22 iya kayaknya gitulah pokoknya hari Sabtu terus kita hitung-hitung ternyata kita dites hari Rabu. Iya betul, jadi cuman ada waktu ya mepet banget. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau melamar kerja ya entah itu dosen atau pengajar dan lainnya, siapkanlah tes secara matang ya dari awal-awal pas waktu kita ngasih CV. Iya. Kayak misalnya tes wawancaranya kita persiapkan dari awal atau tes micro teaching-nya Micro-teaching. kita persiapkan dari awal kayak gitu. Iya, micro teaching itu penting loh. Jadi bukan orang yang lagi ngelamar aja, bahkan dosen yang mutasi juga sih kabarnya harus micro teaching juga gitu. Dan ngomong-ngomong untuk tes micro teaching kemarin kita dikasih waktu 15 menit ya. Iya, 15 menit. Ya, jadi teman-teman bisa langsung menanyakan ke CS tertentu ya untuk masalah waktu. Iya. Dan untuk topiknya kita harus cari topik yang benar-benar kita pahami ya, benar-benar kita kuasai. Jangan cari topik yang yang mungkin lagi up to date atau yang menurut teman-teman wah ini keren nih. Nah, bukan kayak gitu, tapi kita cari topik yang nggak apa-apa yang mudah-mudah aja tapi dikuasai kita gitu. benar-benar menguasai materi itu gitu. Soalnya dari CS juga dia ngebebasin ya, ngebebasin materinya apa gitu. Ya. Ya gak apa-apa mas, mbak itu bebas aja, yang penting dikuasain gitu. Karena nanti pas kita ngajar juga kita seolah-olah menjadi dosen dan penguji itu seolah-olah menjadi mahasiswa gitu. Jadi ya harus benar-benar membuat kelas itu aktif gitu ya. Hidup. Ya kayak gitu buat micro teachingnya. Dan alhamdulillah kemarin kita pas micro teaching dikasih waktu 15 menit Ya, tapi 15 tidak ada menit. pertanyaan di akhir ya. Tidak ada pertanyaan ya. Jadi langsung ke tes wawancara ya. Tes wawancara. Gimana tes wawancara nih, tes yang paling bikin dagdikduk gitu. Iya, soalnya bisa jadi kan pertanyaannya itu kita udah prediksi atau bahkan belum bisa kita prediksi, makanya harus disiapin betul-betul gitu. Pas waktu kemarin tuh aku bener-bener searching tuh dari internet, Di dari YouTube ya? YouTube, terus ditulis ulang, terus kira-kira bikin predictable question, predictable answer juga ya. Iya. Nah, tapi kebanyakan tuh di luar dugaan ternyata. Jangan lupa pula ya banyak sharing juga, misalkan sama orang tua atau orang yang Iya, udah berpengalaman. kemarin gitu. orang tua aku tuh bener-bener Ngasih berperan tahu, banget iya. ngasih tahu kayak misalkan kalau misalkan ditanya ini jawabnya harus gini kayak Iya, gitu jadi dari YouTube jalan, nggak dari internet, ada Alhamdulillah. yang dari ya sharing juga sama orang yang paling berpengalaman. Nah, oke, ngomong-ngomong soal pertanyaan nih, kemarin masih ingat nggak ada pertanyaan yang nyeleneh atau mungkin yang benar-benar di luar prediksi gitu? Pertanyaan yang nyeleneh, oh iya ada. Kamu udah nikah belum, Jina? Udah, Jina, makanya saya datang ke sini itu bareng sama istri saya karena kebetulan istri saya juga sama gitu bahasa Inggris gitu. Oh jadi datangnya ke sini sama istri ya? Oh jelas. Nanti mungkin ya gitu aja sih, ya datangnya sama istri gitu. Terus pertanyaan lain ada Pertanyaan lain yang bikin kita tuh harus mikir gitu. Oh iya, mungkin ini ya pertanyaannya ya. Kamu kalau misal nggak keterima di sini, kamu mau ngapain? Gitu. Terus ditanyain juga, mau ngelanjutin penelitian nggak? Nah, berminat nggak ke penelitian? Oh iya jelas berminat gitu kan. Ya termasuk juga Tridharma Perguruan Tinggi kan harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bahasa Inggris gitu. Kalau kamu? Di wawancaranya apa aja? Oke, yang paling pertama yang ditanya tuh inget ya pas waktu itu what is your big motivation to apply this job. Nah jadi buat teman-teman sekilas info juga kalau pas wawancara itu pasti full English ya, dan juga kita menjawabnya harus bahasa Inggris full gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih yang benar-benar bikin mikir ulang gitu ya. Aku tuh katanya kalau misalkan suamimu nih kerja keterima di Ciamis. Terus aku diterima di Cirebon. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu yakin kan kamu bakalan LDR? Iya gitu. Kayak gitu. Terus kan dia tahu kalau misalkan aku tuh baru nikah. Iya baru nikah dan tahu juga ternyata suaminya itu aku gitu. Nah, jadi kayak dipertanyakan banget apakah yakin nih mau LDRan kayak gitu. Terus
Nah, jawaban kita harus benar-benar meyakinkan bahwa kita tuh emang benar-benar niat gitu Iya, loh niat mau banget. ngajar di sana. Nah, dan Betul. aku pas waktu itu ya bilang aja karena yang namanya perjuangan gitu kan ya sebisa Harus. mungkin harus diperjuangkan untuk harus rela berkorban lah ya meskipun kita LDRan gitu. Ya, kayak Jadi gitu. motivasinya, jadi motivasi buat kerja di sini. ya tapi bismillah aja kita mah jangan LDR atunya. Oh ya mudah-mudahan nggak LDR gitu. Makanya saya juga ikut daftar juga kan ngelamar, Iya. istri juga ikut ngelamar gitu. Iya. Nah, oke, dan terus pertanyaan si AA, balik lagi ke pertanyaan Nah, si AA. kalau pertanyaan ke saya juga gini, nanya juga kan penguji, mau kan kamu orang Banjar, jaraknya jauh antara Banjar ke Cirebon, mau stay di Banjar atau stay di Cirebon? Nah, saya bilang stay di Cirebon. Ya karena itu jaraknya jauh, jadi untuk meminimalisir ya biaya transportasi ya udah tinggal aja di Cirebon, mau itu ngontrak atau ngekos atau bagaimana lah, yang penting stay at Cirebon. Oke. Nah, kalau aku mah ada pertanyaan yang bikin mikir juga karena penguji yang kedua tuh emang benar-benar kritis ya. Yang kedua gimana tuh tuh? ditanya tentang yang pertama tuh katanya pertimbangan apa kenapa kamu pengen ngelamar di sini gitu, pertimbangannya apa karena salary kah atau karena mungkin kamu sini udah memiliki reputasi yang baik atau gimana kayak gitu. Nah, waktu itu ya jawabannya bisa teman-teman jawab sendiri lah ya. Menyesuaikan lah kalau itu, menyesuaikan karena teman-teman sendiri kan punya jawaban tertentu gitu kan. Iya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus jawab dengan jujur, meyakinkan dan dengan menggunakan bahasa yang diplomatis. Iya, diplomatis. Nah gitu, ya terus pertanyaan selanjutnya lagi nih, masih dari penguji yang kedua. Sebetulnya ada 3 penguji, tapi alhamdulillah penguji yang ketiga ini malah keluar karena ada keperluan. Nah terus yang pertanyaan selanjutnya katanya apa yang kamu ketahui tentang teori pembelajaran katanya. Mikir banget. Nah aku tuh udah bener-bener blank ya sebetulnya, tapi diem dulu. Nah terus alhamdulillah si bapaknya tuh nanya lagi, katanya kamu kan belum pernah ngajar nih di kampus katanya gitu. Terus kamu jaminannya apa buat bisa mengajar mahasiswa? Kan mahasiswa tuh bisa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, emosi yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Nah bagaimana kamu menghadapi situasi seperti itu katanya gitu. Nah ya alhamdulillah pas waktu itu aku langsung mikir karena aku suka nge-YouTube gitu ya, kayak bikin konten itu kayak gini juga. Nah kepikiran tuh kalau misalnya aku pasti bakalan nyari-nyari sumber ya atau referensi dari YouTube, dari internet, dari rekan kerja atau dari kakak senior atau dari dosen-dosen yang udah senior kayak gitu. Pokoknya selalu yakinkan penguji bahwa kita tuh bener-bener niat gitu buat ngajar ataupun buat ngelamar di instansi tersebut kayak gitu. Iya betul. Jadi bisa belajar dari sumber-sumber ya, sumber-sumber terpercaya karena untuk mengajar siswa yang berbagai karakter itu ya pasti ada caranya, ada teorinya. Nah, kita tinggal pelajarin aja dari sumber-sumber tersebut gitu. Iya. Dan alhamdulillah pas waktu itu si pengujinya tuh pas denger jawaban aku kayak beliau tuh kayak oke gitu. Soalnya kamu masih muda, kamu masih masih punya keinginan yang besar gitu ya, masih memiliki motivasi yang tinggi kayak gitu, kayak percaya gitu. Jadi ya tugas kita harus meyakinkan penguji tersebut gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ada sama sih, hampir sama kayak ngajar. Kayak apa sih kalau misalkan kamu nggak keterima di sini, kamu mau lanjutkan apa kayak gitu. Alhamdulillah karena saya sambil ngonten YouTube ini bermanfaat banget, ada terus di otak. Jadi saya bilang aja kalau saya itu adalah YouTuber gitu, dan saya memiliki banyak konten kayak konten traveling, vlog ya kayak gitu. Banyak banget. Jadi itu bisa jadi nilai plus ya hobinya. Iya, bisa jadi daya jual juga gitu kan buat penguji bahwa kita kreatif atau kita apa gitu. Karena pas waktu itu pengujian bilang, "Oh, you are creative." Jangan gitu. Emang penting banget sih di zaman sekarang ya, itu kan di era digital ini ya harus banyak motivasi, banyak terobosan gitu. Iya. Ini terobosannya dari YouTube nih. Oke, how about you? Masih ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain ya. Ini tanya juga, kenapa sih milih Stiba gitu kan? Milih Stiba di Banjar kan banyak tuh sekolah, kampus gitu. Ya saya bilang jadi saya pilih Stiba itu yang pertama kan dapat informasinya dari Instagram. Terus saya cek tuh di Google Maps bagaimana ulasannya. Ternyata Stiba itu kampus yang
bagus karena ulasannya juga bagus gitu. Jadi pengen ngelamar di tiba-tiba gitu. Jadi teman-teman yang terbaik adalah jawablah dengan jawaban yang bisa membanggakan kampus gitu. Dan karena memang bagus gitu setiba itu pada saat saya cek di Google Maps nih ulasan-ulasannya juga bagus. Makanya saya tertarik dengan kampus ini gitu. Kampusnya top, keren. Dan tips juga buat teman-teman kalau misalkan ditanya itu jangan sampai diam ya, karena kalau misalkan diam itu malah mengurangi nilai kita. Mau kita ngaco menjawabnya atau mungkin ngalir ngidul itu nggak apa-apa, nanti si pengujinya juga akan meluruskan maksud dia itu apa kayak gitu. Ya gitu ya, pastikan kamu bisa menjawab dengan yakin gitu kan, bisa meyakinkan mereka, jangan loading atau lama gitu kan. Dan yang ketiga, pastikan gunakan bahasa Inggris. Kalau teman-teman melamar di pekerjaan ya dosen bahasa Inggris gitu. Iya, kayak gitu. Nah, oke deh guys, jadi itu dia sharing session ya pengalaman kita mengikuti tes seleksi dosen. Nah, jadi setelah semua tahap terlewati ya, ya berarti kita tinggal tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Segala keputusan yang terbaik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berikhtiar, berusaha dengan sebaik mungkin, dan untuk hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi tips dan hasil yang bagus buat para pelamar. Iya. So, segitu dulu video dari kami. Semoga video kali ini benar-benar bermanfaat ya untuk teman-teman khususnya yang mau ngelamar jadi dosen. Dan kami ucapkan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay, see you again on our next video and bye-bye.